Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hailudin SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Darul Ansor, Pegading, Kabupaten Lombok Tengah. Saya adalah mahasiswa BIT 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor NIM 25426730278. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek yang saya laksanakan pada tanggal 12 Mei 2025 di Madrasah Sanawiyah kelas 7 dengan tema sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Doanya dimulai. Siapa yang berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi'adadi ma indaka minal adadi wal madad fi kulli lahzatin minal ajali ilal abad wansur liwada'il muhajirin fi khairin wa lutfin wa afiyah bihaqi sayyidil mursalin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Ya, untuk memandu lagu wajib, Sofa, saya minta Ananda Sofa untuk maju. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekian, terima kasih Ananda Sofa. Selanjutnya, biar pagi ini kita dalam proses belajar mengajar lebih semangat, kita ada yel-yel, ya, yel-yel, kita harus semangat ya. Nah, yel-yelnya, kalau Bapak bilang pagi cerah semangat tinggi, kalian bilang kami anak Islami. Ya, kita mulai. Pagi cerah semangat tinggi, Kami anak Islami, ngaji sholat setiap hari, biar dihormati. mau sukses dunia akhirat. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tanda tangan dulu. Nah, selanjutnya seperti biasa, Bapak itu kalau sebelum mengajar selalu memeriksa buku. Ya, coba tangannya garis meja semua. Anda coba saya lihat. Mana nih? Anda coba. Sholat. Tolong dibersihkan ya. Tolong dibersihkan. Ya, ya. Sholat. Pakai apa itu? Henna. Oh, kalau Anda apa ya, rasakan jangan ini. Ya, bagus. Bagus dong caranya dia. Sini, gimana? Ya, harus dibersihkan. Ya, Anda. Ya, bagus. Tapi kalau ya, biasa. Ya, bagus. Mana? Ini?
tolong dipotong ya, biar bersih karena itu bagian daripada kebersihan kita. Pelajaran kita pagi hari ini mata pelajaran fikih ya. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita akan mengulangi pelajaran kita pada minggu yang lalu. Kita minggu lalu telah membahas tentang syarat sah wudu. Itu syarat sah wudu itu ada 6 poin. Yang selanjutnya ada rukun wudu. Ya. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Masih ingat? Masih. Kita ulangi. Serba ya. Syarat sah wudu itu ada berapa? Nah. Bisa dibacakan Bapak? Biar saya tahu. Coba. Pertama. Satu beragama Islam. Terus dua. Tidak atau mumayyiz. Terus Empat menggunakan lima ya. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bagaimana sholat yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini niat itu ada 2. Ada niat yang dalam hati, misalnya kita mau sholat zuhur. Kalau sudah berdiri di saudara, Allahu Akbar, boleh. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu niatnya harus dilafadzkan. Misalnya kita mau sholat zuhur, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Kalau jadi imam lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Kalau sendiri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dalam mengangkat tangan takbiratul ihram itu, takbiratul ihram Allahu Akbar diikrarkan dengan lidah, ditasdidkan dengan hati. Tapi yang mana yang disebut dengan ikrar? Sofar ikrar itu kita sebut. Ikrarkan misalnya Allahu Akbar itu kata ikrar. Tasdid mengartikan dalam hati. Allah Maha Esa atau Allahu Akbar. Ya. Itu nama tasdid dalam hati. Mengikrarkan dengan lidah dan mentasdidkan dengan hati. Nah, ini gambar tata cara sholat. Tata cara sholat atau mengangkat tangan. Ada sampai sebahu, sejajar dengan bahu. Ada juga pendapat sampai ke sini. Ya, ada juga seperti ini. Ada juga seperti ini, ada juga seperti ini. Ya. Ini tata cara mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Selanjutnya menaruh tangan di dada. Nah, ada 2 cara. Cara seorang perempuan itu harus agak atas ada sofa ya, ingat ada sofa. Lalu kalau cewek itu harus di atas begini, itu namanya cewek. Gak usah begini cewek, gak boleh. Paham? Ya, cewek itu ada sofanya ya, cewek. Ya, kalau misalnya cowok itu gak usah begini cowok. Misalnya sholat di masjid, Allahu Akbar, boleh ya. Cara cewek. Ada juga yang seperti itu cowok ada.
Tapi itu adalah ini menurut tuntunan Imam Syafi'i, ya. Lanjut, ada kalau cowok seperti ini, contohnya cowok ya. Ya, yang saya terima ijazahnya dari Al-Maghfurullah dan Guru Najmuddin itu, ibu jari harus diletakkan di tengah ini, tengah dumbang, ada dumbang di sini. Itu caranya ya, supaya kita khusyuk. Yang saya terima langsung dari Al-Maghfurullah dan Guru Najmuddin. Ini ada dumbang. Ini dumbang. Ada dumbang. Nah, ini lubang ini maksudnya. Ini di sini. Insya Allah kita akan kusuk, ya. Nah, ini, ya. Kamu seperti dari abri, kamu sering sekali. Nah, di sini ya. Tuh, yang saya terima langsung dari Al-Maghfurullah dan Guru Najmuddin. Ya. Itu saya terima langsung dan terima ijazah dari, tapi saya tidak berani memberikan. Ada juga seperti ini ya, contohnya ya. Ada ketiga contoh. Tadi ada kalau cewek itu agak atas sedikit, ya. Terus cowok ada dua cara. Yang pertama seperti itu. Terus saya lanjut. Nah, tiga. Ya, itu cara tangan kita untuk ruku. Terus begini, ya, harus begini, ini, tuh ada contohnya. Lanjut. Nah, kalau ruku itu antara pantat kita dan kepala kita itu harus sejajar. Nggak usah begini, ya, nggak usah begini, atau nggak usah begini, ya, sejajar antara pantat kita dengan kepala kita, ya, sejajar. Ya, namanya sejajar ya, ingat ya, harus sejajar. Ini contohnya ya. Contoh cara ruku yang baik. Tidak itu sami'allahu liman hamidah. Tadi kan kita sudah ruku. Halaman ya. Dan nanti kalau ada yang nanya, yang mana namanya tidak Roman? Jangan ada kata tidak tahu. Harus tahu iktidal itu kita berdiri dari ruku. Ini ruku kan teman. Setelah ruku kita iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hafal kawan? Harus hafal ya?
berdiri tegak lurus sejenak. Seperti yang saya katakan tadi, apa namanya, tumaninah, tegak dulu. Hatamkan doanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, milkus samawati wa milkul ardi, wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du, baru kita sujud. Tak usah baru sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tidak ada tumaninahnya ya. Saya sujud. Lakukan posisi sujud secara tumaninah. Kayak tadi ya, tumaninah itu. Posisi tangan, posisi kaki. Ya. Nah, itu posisi kaki kita. Jangan diregangkan, apalagi cewek. Ya, boleh. Apalagi cewek diregangkan kakinya itu tidak boleh. Ya, perhatikan cewek itu cowok ya. Harus rata. Ya, rata. Ya. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Kaki kanan kita berdiri. Nah ini ya, berdiri. Dan ini jari-jarinya ditekuk. Kenapa begini? Kalau jari-jarinya itu ke belakang, dalam riwayat lain hadislah ada salah satu hadis seolah-olah kita sholat menghadap ke belakang, makanya harus ditekuk ke depan. Ya namanya ini tidak usah sholat itu jari-jarinya itu ke ini ya, kamar ya, ke sini, tidak boleh ya teman. Ingat ya. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu kita. Tasyahud akhir. Nah ini yang saya maksud teman-teman. Jadi dari kaki kita itu harus dia ke depan semua. Ya, ya. Coba ingat semuanya ya. Ini caranya ya. Ya. Itu cara tasyahud akhir. Ya. Kaki kiri ditekuk, dimasukkan ke kaki kanan. Ya. Ya. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ya. Kaki kiri itu ditaruh di bawah kaki kanan. Selanjutnya meletakkan telapak tangan atau tahiyat. Ya. Dan yang paling penting itu pandangan mata kita tidak usah ke ini ya, tidak usah begini, harus lurus, tetap lurus ke tempat sujud. Nah ini ya, biar kita khusyuk. Ya. Nah. Tangan kiri kita taruh di paha kiri, tangan kanan ditaruh di atas paha kanan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelihatan punggung kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelihatan. Tidak usah sampai begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah sampai begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kanan, gantian. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Usah. Cukup sampai kelihatan bahu kita ya. Ya, ini materi ada cara sholat yang harus dipahami. Seperti tadi itu ya, yang harus kita pahami betul adalah pertama niat. Tadi sudah kita bahas niat itu masuk ke dalam rukun ya. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima enam i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 tasahud awal dan tasahud akhir, 10 salam ke-11 tertib. Yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami dalam sholat. Biar banyak teman-teman kakak-kakak kalian yang dari tahun 2007, 2006 itu, Pak, saya tuh dalam membaca bacaan sholat itu kadang-kadang suka bingung, suka lupa. Misalnya bacaan at-tahiyatul mubarakatuh, kadang-kadang langsung saham saya, Pak, saya nggak tahu. Makanya sering-sering mutola'ah. Mutola'ah artinya sering buka lagi bacaan sholat, hafal betul-betul dihafal. Kalau kita hafal, kita hayati. Ya, terus artikan menghafal dan menghayati maknanya, insya Allah kita akan usuk. Ya. Demikian anak-anakku, pelajaran singkat mengenai tata cara sholat yang benar, mulai dari niat hingga salam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari pelajaran fikih pada pagi hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan lanjut untuk sesi diskusi. Pertama kita diskusi ya. Selanjutnya kita akan tanya jawab. Sebelumnya kita akan diskusikan tentang materi sholat. Materi sholat. Ini jawab ya. Ya, ini jawab.
Ya. Ya, tinggal ya. Bagaimana anak-anakku? Ya, tulis namanya ya, nama lengkapnya. Haris apa? Ya, Haris. Tulis nama lengkap. Oke, anak-anak sekalian, diskusinya sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab untuk mengetahui sebagaimana sejauh mana anak-anak dalam memahami pelajaran kita tentang sholat fardu. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab yang pertama. Ada yang mau bertanya? Saya. Disebut namanya, aku. Nah, saya Mutia Amalia. Bagaimana sholat fardu dapat membentuk karakter kita yang beriman dan bertakwa? Bisa dijawab? Siapa yang membantu Bapak? Ya, Faris. Sholat fardu membiasakan seseorang untuk selalu ingat kepada Allah SWT, disiplin waktu, bersikap jujur, dan taat pada aturan agama, yang semuanya mencerminkan karakter pelajar beriman dan bertakwa. Bagaimana? Jawabannya? Puas? Ya, jawaban dari Ananda Faris. Puas? Selanjutnya ada pertanyaan? Ya, Muhammad Najamuddin. Ya, pertanyaannya? Berikan kami contoh sikap mandiri dalam melaksanakan salat fardu di sekolah. Ya. Ada yang menjawab? Sofa Salsabila. Ketika waktu sholat tiba, siswa langsung mengambil wudhu dan sholat tanpa menunggu diajak atau diperintah guru. Ya, bagaimana Muhammad Najamuddin? Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Ya Pak, Ya. mengapa kita harus memahami tata cara dan hukum sholat fardu? Ada yang mau membantu Bapak untuk menjawab? Saya. Ya. Agar bisa melaksanakan salat dengan benar sesuai tuntunan Nabi, memahami mana yang wajib dan sunnah serta tidak mudah tertipu oleh ajaran yang salah. Ya. Itu jawabannya ya. Bagaimana Nanda bisa memahami makna sholat dan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setiap waktu. Ya, kita mengamalkan setiap waktu dan mungkin kemarin atau dahulu sholat kita atau anakku yang ini sholatnya belum baik dan benar, tapi kita sudah memperbaiki dan lebih baik lagi ya. Ya, Najamuddin semua anakku ya. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa ya. Kita berdoa. Ya.
Oke. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Doa. Ya, rekan-rekan sekalian, setelah kita melakukan diskusi dan tanya jawab, ya, terima kasih. Apa di bawah ini? Ini satu. Oke, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri pelajaran fikih kita tentang materi sholat fardu. Demikian, Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.